membuka tabir gaib rahasia 7 hari berdasar hadis-hadis sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah azza wa jal, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Al-Ayah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi beserta isinya selama 6 hari. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatur dan mengendalikan semua urusan makhluk yang dipusatkan di atas arsy. Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-54. Sedangkan jumlah hari di dalam 1 minggu sebanyak 7 hari, yaitu yang pertama Ahad, yang kedua Senin, yang ketiga Selasa, yang keempat Rabu, yang kelima Kamis, yang keenam Jumat, dan yang ketujuh Sabtu. Karena Allah menciptakan makhluknya hanya selama 6 hari, maka orang-orang Yahudi mengira bahwa ada 1 hari yang Allah gunakan untuk beristirahat. Padahal tidak mungkin, mustahil, muhal bahwa Allah Azza wa Jalla itu beristirahat. Sebelum kita membuka tabir gaib rahasia 7 hari berdasar hadis sahih riwayat Imam Muslim, marilah kita fahami makna atau arti dari masing-masing nama hari. Yang pertama Ahadun. Ahadun atau wahidun artinya 1. Jadi hari yang pertama, hari yang ke-1 di dalam bahasa Arab disebut Ahad, artinya 1, yang ke-1. Kemudian yang kedua Itsnaini, dari kata Itsnani. Itsnani artinya 2. Jadi Itsnain itu adalah hari yang kedua, Itsnaini. Kemudian 3 Thulatha. Thulatha dari kata-kata Thalathun. Thalathun artinya 3. Hari yang ketiga disebut Thulatha atau Thalasa dalam bahasa kita. Kemudian yang keempat Arbi'a. Arbi'aun atau Arba'un, hari yang keempat. Arba'un 4. Kemudian yang kelima Khamisun. Khamisun diambil dari kata Khamsun. Khamsun artinya 5. Hari yang kelima disebut Khamis dari kata Khamsun. Kemudian yang keenam, lah ini yang berbeda, tidak sesuai urutan nomor. Ahad, Itsnain, Thalatha, Rabu, Kamis, Khamis. Ini Jumu'atun. Di dalam bahasa Arab memnya di dhammah, Jumu'atun. Di dalam bahasa kita memnya disukun, Jum'atun. Sekali lagi, kalau dalam bahasa Arab Jumu'atun diambil dari kata-kata jam'un. Jam'un artinya kumpul, kumpul bersatu. Makanya kalau pas hari Jumat itu kita berkumpul di masjid, suami istri berkumpul begitu. Kemudian yang ketujuh juga tidak sesuai dengan urutan nomor, Sabtun. Sabtun atau Sabat dari kata subat. Subatun artinya istirahat atau tidur. Menurut orang-orang Yahudi memang pada hari Sabtu, Sabat itulah Tuhan beristirahat menurut perkiraan orang Yahudi. Padahal Allah tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk, tidak pernah istirahat. Di dalam surat An-Naba ayat yang ke-9, qala Allah azza wa jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna, dan telah menjadikan oleh kami, kata Allah, naumakum pada tidur kalian, subatan,
pada waktu istirahat, ay rohatan lakum, yaitu istirahat bagi kalian. Sekarang marilah kita membuka tabir gaib tentang rahasia 7 hari. Di dalam Al-Hadis akhraja Muslimun, hadis akhraja yang telah mengeluarkan pada hadis Muslimun oleh Imam Muslim. Nomor hadis 2789. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala, telah berkata oleh beliau, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi, akhadha telah memegang Rasulullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi pada tanganku. Faqala, lalu bersabda oleh beliau Rasulullah. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu an berkisah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya, lalu Rasulullah bersabda, khalaqallahu azza wa jalla at-turbata yawma sabti. Khalaqa telah menciptakan Allah oleh Allah azza wa jalla, azza yang maha perkasa oleh dia Allah, wa jalla dan yang maha agung oleh dia Allah, at-turbata pada debu tanah atau debu, yauma sabti pada hari Sabat. Pada hari Sabtu Allah menciptakan tanah. Oleh sebab itu para ulama menjelaskan bahwa kalau kita mau bercocok tanam, menggarap sawah ladang yang bersifat tanah, diawali pada hari Sabtu. Wa khalaqa fiha al-jibala yaumal ahadi, dan telah menciptakan oleh Allah di dalam turbah, di dalam tanah atau bumi atau debu, al-jibala pada gunung-gunung, yaumal ahadi pada hari Ahad. Jadi Allah menciptakan gundukan-gundukan tanah di permukaan bumi, yaitu gunung-gunung atau bukit-bukit pada hari Ahad. Oleh sebab itulah para ulama juga menjelaskan kalau seseorang ingin meninggikan bangunan apapun, bangunan di atas bumi, maka hendaklah lebih baik dimulai pada hari Ahad, hari pertama, termasuk membuat bangunan rumah atau membuat bangunan apapun yang sifatnya menjulang ke atas. Wa khalaqa syajara yaumal itsnaini, dan Allah menciptakan asyajara pada pohon-pohon, yaumal itsnaini pada hari Senin. Sehingga para ulama menjelaskan kalau ingin menanam tanaman, lebih baik diawali pada hari Senin. Tanaman apapun, mulai pertanian, perkebunan dan seterusnya. Wa khalaqal makruha yaumal thulatsa'i, dan Allah menciptakan al-makruha pada sesuatu yang dibenci, yaumal thulatsa'i pada hari Selasa. Pada hari Selasa Allah menciptakan hal-hal yang dibenci. Wa khalaqan nura yaumal arbi'i, dan Allah menciptakan cahaya yaumal arbi'i pada hari Rabu. Oleh sebab itulah para ulama sangat mencintai kalau membuka majelis ilmu, membuka pengajian, membuka pendidikan biasanya dimulai pada hari Rabu. Karena Allah menciptakan cahaya, menciptakan matahari, rembulan dan berbagai macam cahaya pada hari Rabu. Wabatha fiha, dan Allah mengembangbiakkan, menyebarkan fiha di dalam tanah atau turab atau bumi, adawaba pada binatang-binatang melata apapun, yaumal khamisi pada hari Kamis. Oleh sebab itulah pada hari Kamis itu hendaklah diawali untuk peternakan. Kalau ingin membuka usaha peternakan, awalilah pada hari Kamis. Wa khalaqa Adam alaihi salam, dan Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ba'dal asri, di dalam setelah asar, miyaumil jum'ati, dari hari Jumat. Oleh sebab itulah pada hari Jumat itu manusia sangat disunahkan untuk berkumpul di masjid, berkumpul ngaji, membaca Al-Quran, zikir, baca sholawat. Suami istri juga disunahkan berkumpul. Fi akhiril khalqi, di dalam akhirnya penciptaan. Fi akhir sa'atin, di dalam akhirnya saat-saat atau waktu. Min sa'atil jum'ati, dari beberapa waktu Jumat, hari Jumat. Fi ma bainal asri ilal laili, di dalam sesuatu waktu di antara asar sampai malam. Jadi manusia itu diciptakan pada hari Jumat. Manusia adalah makhluk yang diciptakan terakhir, yaitu di akhirnya waktu-waktu hari Jumat, di antara asar sampai malam. Antara asar sampai malam itu kurang lebih 250 tahun kalau menurut hitungan waktu di surga.